sampai 5 ya kalau nggak salah. Itu tentang menghakimi gitu. Jadi kata menghakimi ini sebenarnya tidak cuma tertuju kepada orang yang kontra ke Bang Edis juga gitu, tapi untuk kita semua ini ya Bang Edis ya gitu, karena kita kan mengutamakan pelayanan ya teman-teman ya. Saya percaya setiap orang itu dipanggil Tuhan dengan segala kekurangan dan kelebihan masing-masing gitu loh. Bang Edis dia punya panggilan khusus yang juga diberikan Tuhan. Ya, yang lain-lain juga seperti itu gitu. Artinya ya sudahlah gitu loh. Artinya kalau Tuhan memang memakai dia dengan cara seperti ini, kita tidak bisa menuntut dia untuk harus seperti yang kita mau gitu loh. Karena apa gitu ya? Karena saya pun nggak akan mau dituntut seperti yang orang lain mau. Benar nggak? Apa kita mau tuntut-tuntut nih? Ya nggak Bang Edis? Siapa saya bisa menuntut orang lain gitu loh? Apakah saya lebih baik dari Bang Edis? Kan enggak, belum tentu gitu loh. Artinya teman-teman ya, kita-kita semua ya, saya percaya mungkin ada orang lebih hebat, lebih pintar dari Bang Edis, tapi kamu tahu nggak? Yang Tuhan cari itu bukan orang hebat, bukan orang pintar, tapi orang yang mau terbeban dengan jiwa-jiwa, yang punya hati yang murni, teman-teman. Hati yang lembut. Ya, yang saya lihat Bang Edis ini kan dia punya kemampuan untuk berdiskusi dengan kadrun, ya. Artinya berdiskusi tanpa menghujat, itu loh. Bagaimana caranya kita ini berdiskusi dengan lebih baik gitu. Kalau saya pun mulai seperti itu gitu loh. Ya kita cobalah gitu ya. Dari seseorang itu kita ambil yang positif. Kalau negatif itu ya kita semua pun punya hal negatif dalam hidup kita. Betul nggak? Saya punya hal negatif dalam diri saya. Ya. Dan saya rasa orang-orang pun tahu. Poinnya adalah ya teman-teman ya, poinnya adalah ambil positifnya, buang negatifnya. Ya, dalam hidup harus seperti itu. Hamba Tuhan itu nggak ada yang namanya sempurna. Saudara-saudara kita nggak ada yang namanya sempurna. Kakak adik kita juga kita sering berantem kok, ribut-ribut kok gitu loh. Tuhan Yesus katakan apa? Kasihilah musuhmu. Lah kalau saudara seiman aja berat untuk mengasihi. Ketika kamu lihat saudara seimanmu mungkin ya keseleo lidah, terus kau jatuhkan dia sedalam-dalamnya gitu loh. Untungnya kita menjatuhkan saudara kita itu sedalam-dalamnya itu apa sih gitu loh. Apa untungnya dari semua itu gitu loh. Kadrun nih ketawa nih ngeliat kalian nih. Ya. Banyak nih orang, oh ya mohon maaf ya, hamba-hamba Tuhan ya. Coba kalian itu orang yang sudah murtad itu tugas siapa untuk mengembalakan, mengajari? Tugas siapa? Tugas Bang Edis lagi. Terus tugas kalian itu apa? Tugas kalian mengkritik orang yang melayani di sini, itu kerjaan kalian. Enggak seperti itu juga gitu loh. Tugas kalian itu gembalakan itu loh. Kalian muridkan loh orang-orang yang sudah murtad itu loh. Diajarin itu loh. Kita ini kayak Bang Edis, kayak saya ini cuma penjala. Atau menjala gak sih? Menjala manusia. Paham? Justru kalian ini loh harusnya loh yang menopang kami itu loh. Kenapa kalian ini malah menjatuhkan itu? Ya, jadi kok saya lihat tuh senang kalian ngelihat saudara kalian itu jatuh. Senang kalian ngelihat saudara kalian itu di pojok-pojokan makin dalam gitu. Kalian senang gitu. Nggak malu kalian gitu loh. Ya mohon maaf ya saya bilang ya. Saya malu juga melihat hal seperti ini gitu loh. Karena dulu pun sering beda pendapat, tapi nggak pernah terjadi seperti ini gitu loh. Kenapa sih kita itu nggak berusaha untuk sedikit berlapang dada gitu loh. Ketika saya melihat misalnya saudara saya punya kekurangan, ya saya tegur lah lewat DM kek, lewat WA kek, lewat Zoom kek. Nggak perlulah di room gitu ya, nggak perlu di room itu kamu terus mengeksploitasi orang itu tiap hari, tiap berapa bulan itu terus yang dibahas. Seolah-olah mohon maaf ya teman-teman ya, kamu nggak ada urusan lagi dalam pelayanan ini. Kamu nggak lagi ngurusin jiwa-jiwa gitu. Yang kamu urusin kok Bang Edis terus nih yang diurusin nih. Nggak ada urusan kalian selain ngurusin Bang Edis, nggak ada. Gimana nih Bang Edis? Ini kayaknya udah nggak ada nih kerjaan yang lain ini Bang Edis. Kerjanya cuma ngurusin Bang Edis doang ini. Coba, gimana ini? Kasih kerjaan ini. Oke lah. Baiklah, mungkin nanti kita bisa bicara Pit di telepon. Itu ya. Oke. Nanti aku WA ya Bang ya. Makasih ya Bang. Ya semuanya ya teman-teman ya. Ya semangat Bang Edis. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Iya teman-teman ya, saya masih mencari moderator, tetapi yang memang udah saya kenal sebelumnya. Ada banyak sih yang ngomong, Bang saya jadi moderator. Cuman kan saya nggak pernah hubungan sama dia, nggak pernah nelpon ngechat pertama kali juga belum pernah. Jadi bagaimana mau saya jadikan dia moderator begitu. Saya mau jadikan moderator orang yang memang dia itu nggak live. Kalau dia punya channel dan dia live,
Saya nggak mau jadikan dia moderator. Nanti kasihan dia nggak bisa mengembangkan channelnya gitu loh. Jadi yang channel kecil tapi yang mungkin udah biasa komunikasi dengan saya atau bahkan dia pernah support saya. Kalau udah pernah support artinya dia memang orang Kristen betulan gitu loh. Tapi kalau tiba-tiba aja kirim ke sana bisa jadi ini kadrun menyamar. Ya, seperti itu. Oke. Teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, ini kita live mungkin sebentar saja, kita ngobrol-ngobrol saja karena sebentar lagi saya harus menjemput ya, seperti biasa. Oke, teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan sebelum nanti malam kita diskusi karena tadi kita itu ngobrol-ngobrol cuman belum dapat sih poin-poinnya ataupun aduh berat ini. Ya. Oke lah. Kita ngomong-ngomong seputar anu saja teman-teman, seputar kira-kira menurut teman-teman sekalian apa yang harus kita lakukan supaya dunia apologetika kita ini benar-benar bisa berjalan itu dengan baik begitu. Bagaimana cara kita supaya orang-orang itu mengetahui yang mana yang benar. Kira-kira bagaimana teman-teman? Coba. Kita kasih naik ada si oke, dia sudah terpental. Caranya ambil peran masing-masing. Ya, seharusnya sih begitu. Seharusnya. Hanya saja kan di dalam perkembangannya itu kalau dibiarkan juga menjadi bola liar begitu loh. Menurut teman-teman bagaimana? Harus konsili dulu. Bikin podcast. Ya rencananya seperti itu tadinya, cuman kan sekarang sudah kelihatan kan orang-orang yang ya kalian tahu sendiri kan seperti itu. Orang-orang yang muncul terus tiba-tiba kelihatan sifatnya, akhirnya sifat aslimu terlihat juga. Nyatanya dirimu cari sensasi saja. Lama-lama nampak kan?
Iya, makanya saya tanya, programnya apa gitu loh. Buat programnya itu program apa? Menurut kalian programnya program apa? Nampak-nampaknya kalau pagi-pagi ini sibuk pada kerja atau gimana ya? Apri Kristianto, Franz M. Coba kita kasih naik Franz M. Immanuel Situmeang. Ya, silakan. Franz M. Immanuel Situmeang. Salam Bang Edis. Ya, juga Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Bang. Abang dari nama-namanya Kristen ya Bang ya? Belum bisa Bang? Ya Bisa betul, menyalakan saya kamera. Kristen Bang, tapi belum bisa nyalain kamera Bang. Oh iya, belum bisa nyalakan kamera. Mohon maaf ya Bang Iya, ya, saya pakai di akun sini. kecil Bang. Iya, mohon maaf ya Bang ya. Di sini khusus untuk kalau Ya naik baik nyalakan Bang. kamera ya Bang ya. Maaf ya, saya turunkan ya, saya turunkan. Feriansa ini ngapain ini naik ini Feriansa ini? Bentar ya. Permission setting. Sebentar. Oh, begitu. Oke. Won 99.